Pertama-tama kita buka kegiatan kali ini bagi muslim dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Kang Afif. Mangga Kang Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa anshaakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribum mujib. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Afif yang telah membacakan tilawatul Quran. Semoga yang mendengarkan dan membacakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sharing sessionnya ya teman-teman semua. Jadi di sini ada pembicaranya yaitu Mbak Angga Rilia Merianti. Nah, Mbak Angga juga alumni Unpad dulunya. Sama-sama kita satu alma mater. Beliau itu dulu dari FMIPA ya Mbak ya. FMIPA Matematika, luar biasa. Matematika. Beda angkatan. Jauh. Bangga angkatan berapa masuknya? 2000 aja. 2000. Di sini ada yang kelahiran 2000? Atau 2000 berapa sih kelahirannya? 2002 kelahirannya. Oke. Nah, Mbak Angga ini, beliau ini tadi lulusan dulunya satu alma mater ya di FMIPA. Kemudian beliau ini juga punya project dan bisnisnya. Itu ada founder klub Jelajah Ilmu dan juga Erau by Rumah Ulin. Jadi kalau kalian lihat di Instagram ada ya Erau by Rumah Ulin. Mbak Angga ini menjual produk-produk ramah lingkungan dari mulai sabun-sabun organik, kemudian juga makanan bahan produk-produk organik ya Mbak ya. Dan ini siapa nama less waste ya Mbak? Dan less waste itu sih, jadi mengusung itu penggerak gitu, less waste shopping kayak gitu. Nah, kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan daerah pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Tabalong tahun 2019. Tabalong di mana Mbak? Di Kalimantan. Ya dulu, jadi Mbak Angga itu dulunya berapa tahun Mbak di Kalimantan? 11 tahun di Kalimantan. Tinggal di sana karena Mas Riannya dulu kerja di Kalimantan ya. Jadi 11 tahun tinggal di sana, kemudian juga tinggal dan juga melakukan kayaknya menjadi inspirasi buat masyarakat sekitar kayaknya Mbak, penggerak di sana. Penggerak tadi tentang lingkungan ya. Nah, oke. Mungkin langsung saja ya kita sambut Mbak Angga. Mangga Mbak Angga, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Aca dan Afif ya dari Kebun Hanif sebagai penyelenggara
Go Generatif ini ya, kegiatan dengan tema Go Generatif ini, Masya Allah luar biasa. Di akhir tahun, di saat pandemi, alhamdulillah ada angin segar ya, kegiatan offline itu yang dinanti-nanti gitu ya. Karena selama ini hanya terkurung di dalam rumah. Teman-teman juga kuliah mungkin lebih banyak online ya. Ini kayaknya baru tatap muka pertama kali ya bersama dengan teman-temannya setelah berapa tahun? 2 tahun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu. Baik, sebelum mulai saya akan mulai sebentar. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua, semangat pagi ya. Walaupun mendung, ini daerahnya juga sejuk-sejuk gimana gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk menimba ilmu pagi hari ini ya. Semangat pagi pokoknya semuanya. Jadi saya dari Rumah Ulin, kami satu tim. Rumah Ulin itu adalah home team, di mana kita bergerak. Homeschooling itu berawal dari keilmuan secara parenting. Setelah parenting, kita harus mencari misi hidup kita itu apa sih gitu. Usia udah makin besar, udah makin bertambah, tapi hidup kita kok flat aja gitu loh. Harus ada gelombangnya lah. Kita cari gelombangnya di mana, titik temunya di mana. Ternyata passion kita itu berkaitan dengan lingkungan. Apa yang kita lihat sehari-hari itu adalah karena kita sering traveling ya, kita homeschooling kan, sering melakukan travel schooling kita sebutnya. Apa yang jadi concern kita itu ternyata kenapa sampah ada di mana-mana. Bahkan sampai dari Kalimantan kita berlibur jauh ke Pulau Seribu, menempuh jarak ratusan kilometer ya. Itu ternyata sampai ke sana memang bagus, tapi ketika disambut di pintu masuk, kenapa kok sampah berserakan? Itu yang menjadi concern kita. Ini kenapa harusnya tempat ini tuh tempat untuk merefleksikan diri, untuk muhasabah, untuk mencari keindahan alam yang Allah sudah ciptakan. Tapi ternyata kita itu nggak bisa, khususnya saya, nggak bisa ngelihat ini kenapa kok banyak sampah gitu loh. Banyak sampah di satu sudut pulau. Itu menjadi tanya yang sangat besar buat keluarga kami, khususnya saya. Maka dari itu kita memang konsennya di lingkungan. Jadi Ulin sendiri itu adalah dalam bahasa Banjar Kalimantan dikenal sebagai kayu baja ya. Jadi semakin kena air semakin kuat. Ini suatu saat anak-anak kami harus menjadi anak-anak pemakmur bumi sesuai dengan ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Afif. Terima kasih Mas Afif sudah dibacakan. Itu artinya adalah tentang bagaimana manusia itu diciptakan salah satunya sebagai pemakmur bumi. Jadi bukan tidak ada misi-misi yang harus dibawa gitu ya. Boboiboy aja lahir ke dunia itu bawa misi penyelamat bumi gitu ya. Kita manusia benerannya, it's real gitu. Ternyata ada misinya juga. Jadi makin kena air, makin kuat, makin banyak goncangan. Insya Allah mudah-mudahan generasi kita dikuatkan ya. Kemudian Ulin dalam bahasa Sunda itu berarti main. Nah di sini memang karena tema kita homeschooling. Maksud saya kegiatan sehari-hari kita untuk mengajarkan anak adalah berkegiatan homeschooling. Jadi main itu sebagai wadah untuk menanamkan adab-adab karena kami Muslim, jadi adab-adab Muslim di situ kami tancapkan lewat kegiatan bermain salah satunya. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin sore
kita main mabar board game bersama. Ayo di ruang sana, kayaknya kece itu tempatnya ya. Kita board game-nya bukan yang monopoli ya, bukan ular tangga juga. Kita punya board game Saboteur, Fold It, terus ada Warung Wars. Nah, nanti kita bisa mabar ya. Oke. Ini keluarga kami, saya Angga, suami saya Rian, kemudian anak pertama saya Ismail, kedua Bilal, dan ketiga Sofia. Untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kenapa kita harus go less waste, teman-teman? Ada apa dengan bumi ini? Sekarang sudah mulai banyak ya, mungkin kalau kalian surfing di dunia maya itu less waste, zero waste, minim sampah, kemudian apalagi istilah-istilah yang berbau ekologis ya, banyak digaungkan. Sudah mulai banyak digaungkan. Mudah-mudahan menjadi trending topik juga ya buat teman-teman sekalian gitu ya. Sudah mulai mencari makna hidup di usia yang masih belia ini gitu. Kalau usia saya mungkin masih sudah 2/3 jalan. Wallahu alam juga, tapi logikanya teman-teman di sini yang usianya lebih muda masih punya kesempatan banyak karena masa depan itu udah bukan punya saya lagi. Saya udah lewat masanya. Usia pemuda saya itu udah lewat gitu ya. Pemuda itu kan usia setelah balik sampai ya 35-an kali ya. Kalau saya udah lewat banget gitu. Udah kadaluarsa ya. Kenapa harus minim sampah? Kemudian, pernah nggak kepikir pertanyaan-pertanyaan ini ya? Kemana kira-kira sampahku berakhir gitu? Di zaman pandemi begini, kemudian kebutuhan itu banyak disuplai secara online ya, pesannya secara online, kemampuan visual zaman now itu lebih bagus dibandingkan kemampuan visual kami gitu, karena kalian bisa mendeteksi, wah ini barangnya bagus nih, pesan gitu ya. Itu mendorong pasar untuk melakukan segala hal secara online, di mana sampah dan industri itu jadinya saling terkait ya. Antara sampah dan industri itu saling terkait erat. Oke. Kita cerita dulu flashback. Sampah itu mulainya kapan sih? Sebenarnya dari zaman dulu itu, zaman dulu banget ya, mungkin zaman nabi-nabi gitu, sebenarnya nggak ada yang namanya sampah. Sampah ini identik dengan residu sebetulnya. Residu yang memang tidak bisa dikembalikan secara alamiah ke alam. Contohnya saja kayak plastik ya, yang paling mudah. Itu ketika kita sudah menjabat punya predikat almarhum, tapi apakah plastiknya juga ikut almarhum? Itu tidak. Plastik itu terus mengembara, berpetualang entah kemana gitu ya. Bahkan 600 sebelum Masehi saja itu sebetulnya sudah ada tuh pengaturan limbah gitu ya. Sudah dikenal yang namanya limbah. Berarti udah lama banget kan berarti ya. Terus 1860 sudah mulai lagi mengelola sampahnya gimana ya, dibakar aja lah karena cukup mengganggu pandangan mata mungkin ya pada saat itu. Kemudian 1874, 1900, 1921 itu semuanya terkait dengan pengelolaan sampah. Ternyata secara alamiahnya, secara fitrahnya manusia pun terganggu dengan adanya sampah itu ya, dengan adanya residu. Cuman yang terjadi sekarang, bersih di tempatku belum tentu bersih di tempat yang lain. Ternyata kita hanya memindahkan masalah. Dari rumah kita bersih nih, alhamdulillah nggak ada sampah. Tapi ternyata itu hanya memindahkan masalah saja gitu. Apakah kita kemudian terbebas dari segala konsekuensinya? Ternyata tidak. Konsekuensi itu ternyata diterima di saat generasi ini. Jadi saya pribadi yang sudah lebih dulu lahir daripada teman-teman di sini, mengucapkan mohon maaf ya atas nama generasi saya, karena mungkin sampah-sampah yang sekarang teman-teman lihat di TPA itu adalah hasil dari angkatan saya yang lalu gitu ya. Kita bisa lihat nih,
Bantar Gebang. Ini terkenal banget ya. Ini benar-benar artist of the year-nya TPA nih ya. Itu ternyata berdiri tahun 1985. Itu luasnya aja 110 hektar. Wow, besar banget. Kalau kebun Hanif berapa hektar kan? Itu setengah hektar aja kurang. Saya tuh ngebayangin Bantar Gebang tuh dulu segede ini gitu. Bantar Gebang teh pas nanya ke Kang Alkes, ini mah gak nyampe 1 hektar. Masya Allah, berarti subhanallah ya, berarti penuh banget gitu ya. 110 hektar berarti kan kasarnya 110-nya kebun Hanif gitu. Dan semuanya itu adalah tumpukan sampah dari 1985 sampai dengan saat ini. Kemudian gimana dengan TPA Lewi Gajah? Ini adalah TPA artis lokal sih ya, Jawa Barat ya. Ini kalau Bantar Gebang mungkin dunia internasional tuh tahu gitu loh. Bantar Gebang tuh terkenal, bahkan ada reality show Korea itu sampai mengulas tentang TPA ini gitu. Nah kalau Lewi Gajah ini tahun 1983 itu aja 10 hektar dan 12 tahun kemudian apa yang terjadi teman-teman? 12 tahun kemudian itu dia udah nggak tahan lagi, akhirnya dia longsor, meledak, dia longsor, menggulung 2 desa, 2 kecamatan. Itu 150-an korban jiwa, bayangkan, korban jiwa ya, sudah bukan lagi yang luka-luka receh gitu, bukan, tapi yang benar-benar jiwanya melayang hanya karena apa? Hanya karena sampah. Gitu. Itu sempat melumpuhkan sekota Bandung. Saya waktu itu 2005 masih di kota Bandung ya, masih SMA saya di SMA 2. Waktu itu saya ingat banget mau ke sekolah itu di dekat SMA 2 tuh ada tumpukan sampah di situ tuh, ada di sebelah ya. Itu banyak bilatung, coba bayangin. Saya tuh dulu mulai mikir, ini kenapa bilatung banyak banget? Aku cuman mikir jorok banget sih gitu. Jorok banget sih, ini petugas kebersihannya masih nyalahin. Ini gimana sih tukang sampahnya, bla 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 bla. Tapi ternyata setelah saya berjalannya waktu kesini saya mikir itu mah karena perbuatan saya atau gitu, karena perbuatan keluarga saya, makanya bilatung itu justru yang bantu mengurai sampah. Dia yang bantu mengurai, tapi ternyata saya nyalahin ya bilatung lah, ya tukang sampah lah gitu. Ternyata perilaku saya yang membuat saya kerugian sendiri gitu. Itu benar-benar jijik banget. Jadi mau berangkat sekolah udah ilfil banget gitu kan, karena saya turun angkot itu jalan kaki harus ngelewatin itu gitu, kubangan sampah dan bilatung. Ya, ini TPA di tempat lain ya, banyak lah. Di 2006 mulai berjamuran TPA gitu ya. Dan ternyata di total itu ya, tumpukan sampah kita itu produksi hariannya itu 185 juta teman-teman. Ini adalah foto asli yang kami punya, Rumah Ulin punya. Ini posisinya di Kalimantan Selatan, di tempat saya tinggal. Jadi saya tinggal itu TPA-nya ini. Namanya TPA apa ya? Teman anak-anak ingat nggak? Itu. Saya lupa nama TPA-nya. Jadi waktu itu anak-anak homeschooling, kita wisata yuk. Nah, 1 minggu kan papanya libur. Kita wisata yuk. Ayo sambil berbagi ya gitu. Memang sambil berbagi makanan waktu itu ke pemulung ya. Ternyata pembagian makanannya pun di dekat TPA. Jadi saya nggak bisa bayangin ini kok pembagian makanannya di TPA gitu. Mereka tuh langsung nerima, langsung makan di tempatnya. Sedangkan saya sama anak-anak tuh udah pusing nih, Bilal ngelihat udah pusing, terus Ismail yang di sana udah nutup hidung. Tapi mereka itu makan dengan nyantainya loh. Saking itu sudah menjadi budaya kebiasaan mereka sehari-hari menghadapi sampah. Sedangkan kita yang termasuk menengah ke atas, insya Allah rumahnya rapi bersih gitu ya, kita bisa makan dalam keadaan nyaman. Sedangkan mereka harus berhadapan dengan sampah. Saya ngerasa di situ saya kok kayak ngelempar tanggung jawab, kayak hands clean aja gitu, cuci tangan gitu ya.
nggak mau tahu. Tapi ternyata setelah diajak ke sana, setelah ada kesempatan ke sana, luar biasa parahnya gitu. Ini adalah pemandangan TPA. TPA itu sebenarnya tempat pemrosesan akhir ya, singkatannya. Tapi saya lebih milih tempat pembuangan akhir deh kayaknya. Soalnya udah nggak ada proses apa-apa lagi. Yang meroses itu malah tukang pemulungnya. Dia yang memilah sampah, mana yang bisa aku jual lagi gitu ya. Bisa dibayangkan bekerja di tempat seperti itu. Kemudian ini juga ada yang longsor ya, yang kiri atas nih. Ternyata 2020 Cipecang itu di Tangerang mengalami longsor. Bisa dibayangkan sampahnya itu mengalir ke perairan. Semua yang di dalam bumi ini berada dalam satu ekosistem yang sangat besar dan bekerja secara sistemik. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak diridhoi, hal yang tidak dibenarkan oleh alam seperti ini ya, membuang sampah TPA jadi timbun, open dumping gitu ya. Apakah kita memikirkan ada makhluk hidup lain di perairan itu? Kayaknya nggak kepikir ya, karena saya juga waktu itu nggak kepikir. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah sering jalan-jalan, sering buka mata, buka telinga, buka ini ya, open mind ya, buka pikiran, iya ya, kita itu bumi itu dalam satu ekosistem besar dan sistemik bekerja. Jadi misalnya saya buang sampah di situ, nggak langsung diazab di situ ya, langsung dipetir jedar gitu sama Allah gitu ya, enggak. Tapi ketika buang sampah di sungai, ketika buang sampah di TPA, itu ternyata dia membuat suatu rantai dulu. Rantai itu balik lagi ke kita gitu. Misalnya hujan lokal, seringkali pemberitaan itu longsor diakibatkan curah hujan yang tinggi. Saya mikir lagi, kok alam lagi yang disalahkan gitu ya. Sebenarnya yang curah hujan tinggi itu sebenarnya cara alam untuk menjalankan siklus hidupnya gitu. Justru kita tuh perlu air, perlu hujan gitu. Tapi ternyata terjadi banjir sama longsor, yaitu kembali lagi ke pengelolaan sampahnya bagaimana gitu ya. Ini yang contoh lebih Gajah longsor, yang di sana Bantar Gebang, yang di sana di Sumatera ya itu juga longsor, dan ada beberapa lainnya gitu ya. Nah, apakah sampah kita yang 180 juta tadi terkumpul di satu tempat ini? Ternyata enggak loh. Masih ada bertebaran lagi di tempat yang lain. Ini adalah hasil fotografi suami saya bersama dengan anak saya yang pertama. Ini kita waktu itu jalan-jalan ke Banyuwangi, ke Pantai Bum. Pantai Bum itu hanya pantai kecil aja sebetulnya. Tapi teman-teman bisa lihat bagaimana sampah organik dikumpulkan dalam satu kresek dan ditinggalkan begitu saja. Yang sebetulnya dia statusnya bukan sampah organik itu. Dia statusnya adalah sisa konsumsi yang bisa diolah lagi. Dia bisa jadi kompos kalau kita membawanya pulang dan mengkomposkannya di rumah. Tapi yang jadi masalah saset bungkus kopi, aqua gelas, bahkan orang-orang tuh sering gonta-ganti nomor ya, itu nggak sadar menyisakan sampah loh. Sampah cangkangnya itu ya, SIM card ya. Kemudian odol coba di pinggir, bisa jadi ini odol bukan pengunjung mungkin ya, atau mungkin dari kampung mana gitu ya, terbawa arus. Sendal juga, ini sebetulnya sangat menyedihkan ya. Coba kita lihat apa yang terjadi di lautan. Mungkin teman-teman bisa simak sedikit ya. Ini hanya penggalan kecil aja apa yang terjadi di lautan, hanya penggalan kecil. Karena realitanya kita punya pulau baru, Pacific Garbage Patch, karena arus lautan sehingga membentuk arus sampah.
bukan karena arus lautan ya, maksudnya sampah itu terbentuk, terbawa arus sampah. Ini cukup memilukan hati ya melihat ini. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa melihat ya. Saya kalau melihat ini suka nggak tega. Ini di Bali ya tadi ya, penyelam dari Inggris datang ke Bali, niatnya mau topari, ikan pari, tapi ternyata banyak sampah plastik. Bahkan makanan penyu pun 74%-nya itu plastik, makanan penyu. Harusnya ubur-ubur 74%-nya plastik. Jadi endingnya plastik ini tidak bisa terurai secara alami. Dia hanya hancur dan berubah jadi mikroplastik. Dan itu kalau masuk ke dalam rantai makanan kita, itu tingkat toksiknya akan lebih tinggi lagi. Penelitian terbaru oleh Ekoton, itu ikan-ikan di Sungai Berantas itu beralih secara genital. Jadi jenis kelaminnya itu berubah sebagian besarnya, dan itu kalau misalnya kita konsumsi itu akan mempengaruhi karakter si konsumennya yang memakannya. Bahkan mikroplastik itu sudah ada di feses bayi ya, bayi manusia, bukan hanya di ikan lagi sekarang, tapi sudah ada di feses manusia. Ya ini tadi ya yang udah saya ceritakan. Jadi memang gambaran-gambaran seperti ini yang menunjukkan bahwa ternyata apa yang kita lakukan walaupun kecil, aku cuma buang aja kok di got, cuma satu doang kok, tapi dampak panjangnya itu kadang kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata teman-teman semua, apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan secara kemanusiaan dan juga secara keimanan. Karena gini, orang Indonesia itu terkenal ramah tamah ya, terkenal suka saling bantu dibandingkan di negara luar. Betul nggak sih Ca yang pernah ke Australia Ca ya? Indonesia itu kalau misalnya ada di komplek itu kayak ada pengajian ibu-ibu, itu tuh pada rewang ya, pada bantu-bantu gitu. Beda sama luar negeri. Kalau luar negeri itu individual banget ya Ca ya. Nah, tapi kenapa yang bergerak itu banyak orang luar, kayak mengelola sampah, kemudian Pacific Garbage Trash Patch itu sekarang lagi ada proyeknya. Itu orang luar juga yang menginisiasi. Itu kenapa? Karena saya juga heran, padahal kita juga secara religi Indonesia itu Muslim terbesar, kemudian hidupnya tenang damai ya dengan agama-agama lain ya, saling berdampingan gitu ya. Tingkat sosialnya bagus lah, kualitas sosialnya bagus dibandingkan luar negeri yang individual. Bahkan mereka itu bergerak karena memang atas dasar kemanusiaan. Nah mungkin di sini kita memang harusnya lebih bergerak atas dasar kemanusiaan dan keimanan ya, karena di Indonesia Muslim maupun non Muslim tapi bertuhan gitu ya. Kalau orang luar negeri kan kadang ada yang ateis ya, bahkan ada yang menyembah ilmu ya, ilmu pengetahuan ya, sains ya. Nah seperti itu. Nah ini menjadi pemicu kita ya untuk lebih memperhatikan, iya ya kenapa ya, padahal kita tuh secara religius itu lebih bermakna lah dibanding orang luar negeri gitu. Itu yang harus digali ya. Jadi intinya kita yang berbuat, kenapa mereka yang jadi korban. Nah ini pesan yang mau saya sampaikan. Ini pesan bukan hanya ke teman-teman ya, tapi ke saya pribadi dan keluarga juga. Ini semuanya yang mereka gunakan ini produk-produk manusia, teknologi manusia.
kita yang berbuat, mereka yang menjadi korban. Ini bukan animasi ya teman-teman, ini a real pig. Jadi ada yang kena botol tuh, jadi dari mulai kecil si ikannya itu terjebak dalam botol sampai besar dan membentuk luka ya di bagian tubuhnya. Ya, ini bukan beberapa sih, sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman mau lihat misalkan pencemaran sungai aja ya, ini masih masalah plastik tadi ya, masalah plastik. Kemudian kita dihadapkan lagi dengan masalah konsumsi jelantah minyak ya, minyak yang menghasilkan jelantah. Itu aja untuk buangnya aja jadi PR buat para ibu-ibu ya. Sebenarnya kita juga jadi ikut bertanggung jawab karena sebagai yang memakan ya. Kadang ibu-ibu tuh masak udah 1 jam di dapur, habis 5 menit sama anak-anaknya, ibu-ibunya kebagian ngebersihinnya gitu ya. Nah sebagai orang yang menikmati makanannya itu juga sebenarnya harusnya bertanggung jawab atas sampah. Jadi sampahku tanggung jawab, sebenarnya itu sampahku tanggung jawabku, karena memang rantai panjang dari sampah plastik terutama sama sampah jelantah, limbah jelantah itu juga limbah sisa konsumsi yang sangat sulit diurai oleh alam. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, ini adalah perilaku yang selama ini menjadi budaya. Kita ambil, kita eksploitasi hasil alamnya, kemudian kita olah ya untuk dipakai. Ada proses pembuatannya paling atas, kemudian ada proses pendistribusiannya aja itu sudah memakan Oke, ini adalah salah satu ini adalah gambaran pola konsumsi masyarakat pada umumnya. Kita mengambil sumber daya alam, kemudian kita pakai, kemudian kita buang begitu aja ya. Bahkan kita jarang menyadari bahwa ketika kita membuang itu, produk yang kita pakai, prosesnya itu panjang banget. Dari mulai mengambil di alam, menebang pohonnya, itu aja sudah berproses dan membutuhkan sumber daya, sudah membutuhkan waktu ya, waktu dan juga tenaga. Kemudian ketika mau memproduksinya, lewat proses pabrikan, kemudian didistribusikan, itu ada jejak karbonnya di situ. Kemudian mulai sampai ke konsumen, kemudian ternyata dibuang, menumpuk begitu saja ya. Ini kalau nggak salah saya ngambil video dari reality show yang di Korea, yang Korea itu, jadi syuting nge-zoom dari bawah sampai atas, di mana para keluarga pemulung ini memilah sampah-sampah yang ternyata bagi mereka itu sangat berharga gitu. Bagi kita mah ini mah sampah doang, tapi bagi mereka itu berharga banget karena bisa diuangkan. Ternyata sampah memiliki nilai ekonomi gitu. Mungkin ini yang mau saya sampaikan juga ke teman-teman, bahwa ketika sudah saatnya kalian ingin memulai suatu usaha atau memulai suatu aktivitas yang menghasilkan di lingkungan masyarakat, jangan lupa aspek ekologisnya dan juga mungkin bisa mengambil nilai ekonomis dari setiap sampah yang dihasilkannya. Oke, ini yang akan kita hadapi bersama ya, climate change. Semoga kita bisa memperlambat climate change ini ya. Lajunya kita perlambat. Ini mungkin yang bisa kita lakukan saat ini ya. Oke. Sekarang ternyata beberapa program itu sudah ada ya di Bandung, salah satunya Kang Pisman, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Intinya ini sama-sama saja dengan strategi 3 pintu, dengan cegah pilah olah yang diinisiasi oleh Ibu Deka Wardani. Nah, tapi yang di sini saya akan jelaskan strategi 3 pintunya ya. Strategi 3 pintu intinya sama, cegah pilah olah, kurangi, pisahkan, manfaatkan gitu ya. Apa sih strategi 3 pintu itu? Nah, ini ada strategi pintu depan. Jadi di strategi pintu depan ini kita bisa mulai bergerak untuk membawa tas belanja dan tumbler sendiri.
Itu salah satu. Ini mungkin yang paling, gerakan yang paling mudah. Satu kampus saja ya, ikut gerakan ini itu luar biasa bisa mengurangi beban TPA. Gitu. Oke, selanjutnya adalah strategi pintu depan selanjutnya adalah bawa wadah sendiri misalnya ya. Kalau mau jajan, kalau mau belanja ke pasar, kalau teman-teman mungkin lebih aktivitas yang paling sering mungkin jajan ya, itu bisa gunakan wadah sendiri. Kalau misalnya terlalu besar wadahnya, itu ada yang kayak yang bisa dilipat ya. Saya biasanya bawa yang bisa dilipat. Jadi kalau sudah kosong nggak menuhin tas gitu. Untuk mereknya merek umum lah, merek yang sangat ternama ya. Nanti sebutin ini namanya. Oke, itu bisa digunakan. Nah, bagi yang sudah berkendaraan motor atau mobil itu disiapin aja di bagasi wadah-wadah kayak gini. Kalau saya dulu waktu masih sama suami masih motor ya wadah yang simpel-simpel aja. Tapi kalau sudah berkendaraan bawa anak banyak, saya siapin yang wadahnya agak banyak gitu. Karena kadang anak-anak tidak terkondisikan dan sehingga membutuhkan yang namanya pasokan pangan misalnya biar keadaan terkendali gitu ya. Karena saya punya semboyan perut kenyang hati senang gitu ya. Anak-anak tuh kalau perutnya kenyang hatinya senang gitu. Jadi wadah-wadah kayak gini penting. Pernah waktu itu ketinggalan, akhirnya nggak jajan, akhirnya semuanya pada bete termasuk ibunya juga karena anak-anak rewel gitu. Saya jadi nyesel, aduh kenapa nggak dibawa. Akhirnya untuk selanjutnya saya nggak pernah lupa yang namanya bawa wadah karena bernegosiasi sama anak, berkompromi dengan keadaan itu waktu itu bagi saya cukup sulit ya, apalagi anak masih balita gitu. Ini kompromi hanya masalah jangan jajan lah 10 menit lagi juga nyampe rumah gitu. Ternyata 10 menit menghadapi anak yang sulit diajak kompromi itu lebih menyusahkan. Jadi saya bersiasat mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu ya. Nah ini juga salah satunya pernah sampai kok udah lama sih kita nggak jajan, kata anak-anak. Iya karena waktu itu saya berjanji mau ngurangin kemasan snack kemasan itu ya. Gimana ya, mereka tuh pengen yang kering-kering gitu ya. Kalau jajan, kalau bikinan di rumah kan biasanya makanan basah, kue-kue gitu. Tapi ini gimana ya? Oh akhirnya ditemukanlah ini warung waktu itu masih di Kalimantan, toko yang menjual dalam toples-toples besar. Sebenarnya sama dia disaset-sasetin juga sih, cuman stoknya ada. Acil, kan nyebutnya Acil ya, Bibi kalau di satu. Acil bisa nih bikin beli pakai wadah sendiri. Dia bengong juga awalnya, tapi karena terbiasa seminggu sekali kita pasti kesini ya, refill. Jadi terbiasa dia, udah nggak ngeluarin kresek lagi. Bahkan pernah jajan bubur, udah bawa wadah sendiri, tetap diplastikin terus masukin ke dalam wadah itu. Saya ngerasa, aduh kenapa saya tadi nggak membersamai si ibu bubur gitu ya, untuk mengarahkan nggak usah pakai itu, nggak usah pakai ini ya, gitu. Ternyata ketika miss sedikit, meleng sedikit, udah deh, cepat kan kerjanya kalau pelayan toko itu langsung seret ini bu. Pas saya lihat, lumayan juga ya ternyata effortnya. Kemudian cari juga tempat-tempat yang memang bisa berbelanja tukar wadah. Mungkin itu bisa jadi alternatif buat teman-teman semua ya. Nah, kemudian banyak ternyata ya strategi pintu depan ini. Kita bisa konversi produk-produk yang menyisakan residu di TPA dengan yang ramah lingkungan gitu. Misalnya gambas, ini lupa, ini benar-benar kearifan lokal yang sempat terlupakan. Tapi sekarang alhamdulillah mulai booming lagi ya, teman-teman sudah mulai banyak yang hijrah. Nah ini bisa digunakan sabut kelapa, terus kemudian untuk hadiah itu bisa digunakan kerudung-kerudung bekas ya. Misalnya teman-teman yang berhijab, tren warna ganti sebulan sekali gitu ya. Bulan depan tuh udah warna pastel gitu. Terus bulan depannya udah monokrom, yang pastel udah mulai tersisihkan. Mungkin ketika ngasih hadiah ke teman lain atau bingkisan, bisa menggunakan teknik furoshiki ya dari Jepang. Itu teman-teman kalau misalnya bingung tekniknya gimana, detailnya,
bisa ada di YouTube ya, porosity banyak banget. Kemudian yang selanjutnya adalah besek. Besek ini benar-benar sifatnya itu long lasting ya, dari zaman dulu banget sejak besek ditemukan, gak tahu deh tahun berapa sampai sekarang itu masih punya nilai seni yang tinggi sih menurut saya sih, masih bagus gitulah untuk packaging. Oke, selanjutnya. Strategi pintu tengah. Strategi pintu tengah itu adalah ketika sampah udah kadung masuk nih ke rumah kita ya. Kalau strategi pintu depan kan tadi pencegahan ya. Nah kalau ini strategi pintu tengah, waduh udah kadung masuk nih. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Salah satunya yang memaksimalkan siklus hidup dari wadahnya itu sendiri. Kalau ada dapat bingkisan dari tetangga kemasan plastik atau dari teman kosannya kemasan plastik, yang kita olah bisa jadi ecobrick ya, masukin ke dalam botol plastik, ditampung aja dulu jadi ecobrick sebesar yang 600 mili, berapa sih 600 mili ya, yang sedang itu beratnya mencapai 800 gram, maaf, mencapai 800 gram itu sudah bisa dijadikan pengganti batu bata, itu ecobrick. Kemudian yang utama yaitu menghabiskan makanan ya, ini penting banget. Ketika pesan makanan sudah sampai di depan meja, itu jangan lupa menghabiskan makanan. Bahkan Rasul aja menyuruh kita ketika nasinya jatuh diambil aja, terus dimakan lagi. Tapi kalau misalnya jatuhnya di tempat yang kotor, dibuang yang bagian kotornya, yang bersihnya kita makan lagi. Karena kita nggak tahu keberkahan mana yang didapat dari makanan yang kita makan itu. Mungkin nasi terakhir yang ada di piring makan itu adalah titik keberkahan dari aktivitas kita sepanjang hari. Itu bisa saja, kayak gitu. Nah, ini strategi pintu belakang. Ketika semua bahan konsumsi sudah dimasak, itu bisa mengurangi sampah organik. Sampah organik kita itu 60%-nya itu sampah organik di TPA. Bayangkan. 60%-nya di TPA itu semuanya sampah organik. Jadi sampah organik ini bisa diminimalisir salah satunya dengan daur ulang atau regrow. Ini bombay sama seledri di rumah saya, wortel aja tumbuh. Gimana nggak hebat ya Indonesia ini? Allah udah ngasih fitrah sistem bumi yang luar biasa canggih banget. Wortel aja direndam air sedikit aja udah tumbuh subur gitu, udah bisa tumbuh lagi. Bombay juga itu saya cuma taruh di bekas plastik ya, bekas dikasih tetangga, itu plastik saya jadiin aja buat pot regrow deh. Ternyata ditinggal 2 hari, waktu itu ke kebun Hanif sehari, pas pulang lagi rumah udah, wah masya Allah udah alam itu nggak pernah berhitung loh, memberikan kebaikan kepada manusia gitu. Yang berhitung tuh justru manusia gitu ya. Nah ini adalah kompos dan ekoenzim. Ekoenzim itu dari kulit-kulit buah, buat pembersih. Ekoenzim tuh bisa buat ngebersihin, mandiin hewan, buat ngepel lantai, buat nyiram tanaman sebagai pestisida alami ataupun pupuk. Kemudian bisa juga untuk ngebersihin kulit yang gatal-gatal tuh luar biasa. Nah ini biopori gampang banget, tinggal bikin lubang 1 meter, jaraknya 50 cm antar lubang, cemplung-cemplungin aja. Nanti insya Allah akan jadi kompos ya. Untuk panen komposnya sebelah kanan, kanannya hitam. Asal diperhatikan juga komposisi zat bahan hijau sama bahan coklatnya. Gitu. Kalau udah mulai lihat hujan ya, biasanya kan agak becek tuh. Nah kita masukin bahan-bahan coklatnya, kayak daun kering, kardus, itu bisa ya. Ya, ini adalah tidak ada kebaikan yang tidak terhitung gitu. Dalam Muslim ya, itu bahkan kebaikan sebesar biji zarah aja itu sudah dapat perhitungannya, dapat balasannya gitu. Jadi jangan khawatir, aku cuma bisanya gini aja ya, itu oke. Apa yang menjadi kontrol kita, kontrol di lingkungan kita, ya itu yang jadi kontrol kita gitu ya. Jadi ada circle of controlnya, ada circle of influence-nya, ada circle of concern-nya gitu. Jadi kan 3 circle itu jadi motivasi kita dalam
berkegiatan dalam zero waste ini ya, dalam less waste ini. Gitu. Jadi ya jagalah bumi sebisa yang kita mampu ya, apapun itu, sekecil apapun itu, insya Allah akan ada perhitungannya dan akan ada balasannya. Asal diniatkan untuk kebaikan bumi, kita sebagai pemakmur bumi ya, jangan lupa dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut ya, dan dengan penuh harapan akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materi minim sampah ini. Sekarang kita mau workshop ya Cak ya. Sebelum workshop saya mau tunjukin dulu resepnya. Mungkin teman-teman ada yang mau mencatat, boleh. Oh, tanya jawab dulu boleh. Ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya, boleh. Raise hand. Kalau workshop cuma sebentar, setengah jaman, insya Allah selesai. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya ditanya, oh bu, ibu di belakang ternyata mau nanya. Iya, ini bangga untuk presentasinya. Karena walaupun Afif sering bilang plastik, hati-hati plastik. Saya sendiri masih belum terlalu aware sebenarnya. Nah, bangga kan ini banyak sekali gerakan-gerakan untuk membagi sampah gitu ya menjadi 3 bagian, organik dan sebagainya gitu ya. Tapi tempat-tempat yang memanfaatkan sampah itu kan nggak banyak sebenarnya. Ini kendalanya di mana? Jadi kalau gerakan-gerakan sepertinya sudah sering ya kita lihat di kelurahan-kelurahan di mana gitu ada tiga Bank tempat sampah ya. Iya. Tapi sepertinya hanya sampai di situ saja. Iya betul. Ini seperti yang Mbak Angga lakukan ini kan mungkin juga bisa jadi tidak di sini kan, di berbagai tempat lain juga gitu. Nah ini ada, kecuali kayak misalnya kayak di sini nih, Afif kan bikin mall dan sebagainya kita manfaatkan kan ya. Tapi di luar sana ketika dibagi gitu udah dibagi, nanti kemana larinya? Siapa yang akan memproses berikutnya? Karena bank-bank sampah juga sepertinya juga belum banyak juga ya. Membagikan mall ya. Ya. Memang berat kalau misalnya berpikir dari sudut pandang orang lain ini bakal dipilah nggak ya? Karena memang saya pun pribadi sering memikirkan ketika mau memberikan orang dalam bentuk kemasan plastik, ini kira-kira bakal dipilah nggak ya? Contoh kecilnya misalnya berjualan aja ya, itu kan kadang kita tidak bisa menghindari yang namanya kemasan plastik. Karena ketika mengirim paket itu kita perlu yang namanya pelindung ya, buat menghindari paket dari air salah satunya. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah membungkus paket itu dengan menggunakan plastik bekas, karena ketika tinggal di kota udah masuk sistem, pasti ada pemberian dari tetangga kresek, kemudian terima paket itu juga udah ada kresek plastik. Jadi yang bisa kita lakukan mengumpulkan semua bubble wrap aja kita kumpulin, dan jangan sampai motongnya itu jangan sampai disobek. Kalaupun dipotong yang rapi, jadi itu bisa digunakan kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga si selotipnya itu. Jadi untuk hal-hal yang perintil itu kita sampai detail gitu. Untuk si plastiknya, si selotipnya itu kita gantung di rumah tuh kan ada galeri khusus Eral ya. Itu banyak tempelan-tempelan plastik gitu.
Alhamdulillah saat ini kami bekerja sama dengan salah satu bank sampah yang cukup bertanggung jawab, Kang Asoy namanya ya. Jadi ketika plastik sudah mulai menumpuk di rumah kami, memang setornya ke bank sampah yang terpercaya. Karena sekarang itu memang berjamuran tuh sebenarnya bank sampah ya, proyek pemerintah ya memang. Tapi memang kadang ada udang di balik batunya ya. Semua unsur kepentingan tuh ada di situ gitu loh. Jadi akhirnya kadang saya mau setor, tutup Bu, tutup gitu. Banyak yang tutup jadinya. Ini gimana ya? Oh ternyata memang mereka melakukan itu tidak berdasarkan kemanusiaannya juga enggak, keimanannya juga enggak. Jadi yang mereka lakukan asal ya tren ya, asal proyeknya jalan gitu. Bahkan kemarin kami jalan-jalan ke Citarum, tempat senior kami juga ya, angkatan 96 itu Kang Indra. Beliau itu ngurusin sampah sekota Bandung yang hanyut di Citarum gitu. Kita saking, aduh Kang Indra mohon maaf ya, saya sampai minta maaf gitu ya, Kang Indra minta maaf ya, Kang Indra minta maaf gitu. Kenapa minta? Karena mungkin sama saya ada di situ gitu. Mereka yang ngelola, mereka yang ngolah, mereka, dan mirisnya mereka dapat dana bantuan itu bukan dari pemerintah bukan dari pemerintah Indonesia, tapi dari luar negeri. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri bikin project di seberang Citarum tuh ada kayak pulau gitu. Saya juga nggak ngerti kata-kata itu teh mereka bikin tiap hari itu cuma ngerukin aja, tapi habis itu ambrol, ngerukin lagi ambrol. Ya, jadi ini kembali lagi ke budaya ya. Budaya kita yang apa ya? Karena bahasa saya itu agak kurang halus ya. Budaya house project tapi tidak ada solusi gitu. Mereka hanya mengikuti instruksi tapi tidak ada solusi. Jadi saya cukup membandingkan itu yang di kubu sana, di pulau sana cuma ngerukin tiap hari, menghabiskan sumber daya alam karena emang ekskavator nggak butuh bahan bakar gitu kan mikirnya. Emang ekskavatornya nggak butuh bahan bakar dan jadi nambah jejak karbon gitu ya, nambah karbon. Sedangkan sosok Kang Indra yang tulus dari hati mengerjakan semuanya tanpa pamrih, tanpa ada proyek pemerintah itu nggak ada gitu ya di dia, nggak mengelola proyek pemerintah, dia bukan Saguling Foundation. Itu beda hasil kerjanya gitu. Yang satu bersolusi, yang satu tidak bersolusi, hanya kelihatan aja keren gitu ya, ngangkutin sampah, tapi kan setelah hujan ambrol lagi gitu. Nah, jadi yang bisa saya lakukan, memang belum ada koordinasi berarti. Iya, jadi betul. baru semangat di sana sini, tapi sangat masih individual, betul. Jadi itu pun yang jadinya pergerakan minim sampah yang kita lakukan itu juga sebenarnya individual movement ya. Dari individual saya tularkan, circle of control saya apa di sini, suami dan anak-anak. Jadi itu yang saya tularkan. Kemudian ternyata teman-teman ada yang minta sharing dong, Mbak Angga sharing. Oke, circle of control saya jadi bertambah luas gitu ya. Saya nggak jadi selama ini pergerakannya saya nggak usah pusing dulu dengan dunia luar apa yang mereka lakukan. Ya itu biar naksi lah. Silakan masing-masing deh. Karena kalau saya ikut terlibat memikirkan secara global, secara satelit ya, melihat ini yang sebenarnya ini secara satelit merangkul masyarakat luas, itu akan menambah beban stres buat saya. Akhirnya saya nggak bisa maksimal sebagai seorang ibu gitu. Ibu itu sebagai agen perubahan di dalam rumah. Jadi saya ngajak teman-teman, banyak tuh teman-teman yang curhat, tapi suami saya gini-gini lah, sampah saya gini-gini. Jadi oke gitu loh, nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, apa yang akan kita niatkan, itu kita kerjakan dari circle of control kita aja dulu. Makasih Mbak. Panjang dok, maaf ya. Sama-sama dok. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya dan juga Mbak Angga jawabannya ya luar biasa. Dari teman-teman gak ada yang mau bertanya? Harus ditanya kayaknya.
Coba aku tanya aja ya. Ini yang pakai masker putih kerudung hitam? Itu juga. Oh enggak, ini nih yang ini yang siapa namanya? Salma. Oke, Salma. Menurut Salma nih, kira-kira dari tadi yang Mbak Angga sampaikan, poin-poin yang Salma dapatkan itu apa, dan juga kira-kira ada nggak nih keinginan untuk mengambil peran walaupun sedikit. Oke, terima kasih pertanyaannya saya Asia. Menurut saya tadi banyak banget yang udah didapetin ya. Dari pertama, kita harus mengurangi sampah, dan sampah itu bakal apa ya, ada terus-terusan dan belum tahu sampai kapan berhentinya. Jadi langkah yang pertama kita ambil itu, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk mengurangi sampah itu, dan berusaha untuk apa ya, less waste lah ya. Dan dengan adanya produk tersebut itu bisa membantu untuk mengurangi sampah. Kemudian apa lagi ya? Kalau peran dari saya sendiri mungkin dimulai dari di rumah juga dulu sih. Jadi dari kotak-kotak tisu atau apa itu bisa dikumpulkan, terus bisa disetor juga ke bank sampah gitu. Kalau untuk saya sendiri ya, itu masih paling bawah sih. Cuman kalau yang lainnya belum kepikiran lagi. Jadi mungkin bisa apa ya, bisa dilakukan nanti gitu. Terima kasih. Makasih banyak Salma. Oke, hatur nuhun Salma. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, untuk satu orang lagi buat laki-lakinya. Itu yang paling depan laki-laki siapa namanya? Nah itu paling depan. Pertanyaannya sama pertanyaannya Salma. Mangga dijawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Caca. Pertanyaannya sama kan ya? Poin-poin yang lo dapetin itu pasti banyak. Intinya ngurangin sampah plastik, karena sampah plastik itu bakal ada terus. Dan kalau misalkan kita excuse-nya itu apa namanya, itu sedikit, gitu kan pasti tetap aja kita terus-terusan kayak gitu dan sampai bertahun-tahun, dan itu dilakuin banyak orang gitu. Jadi yang bilang sedikit itu bukan kita doang, ternyata banyak orang, jadi kumpul jadi banyak gitu. Terus paling pasti ada keinginan buat merubahnya, yang pasti dimulai dari diri sendiri dulu. Dan tadi kata Mbak Angga juga ya, dimulai dari circle kontrol kita gitu. Jadi orang-orang terdekat kita, misalnya kita sendiri, terus di rumah, dalam rumah kayak gitu-gitu. Jadi dimulai hal kecil lah, yang mudah itu gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama. Namanya siapa? Kresna. Kresna. Oke, hatur nuhun Kresna jawabannya ya. Sama. Jadi minimal tadi kan Mbak Angga udah sampein ya, kita semua di sini bisa mulai dari apa? Minimal nggak pakai plastik sekali pakai ya. Salah satunya apa? Kantong plastik ya, kresek ya. Kresek nggak kerasa sehari jajan, lama-lama sampah udah berapa banyak gitu ya. Coba kalau misalnya kita punya satu kantong aja yang kita bawa terus di tas, minimal kita bisa ngurangin sih kresek atau plastik sekali pakai gitu. Gitu ya, kresek, tumbler, misalnya botol-botol minum kita bisa isi ulang gitu. Ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Angga. Oke, terima kasih Aca untuk memandu teman-teman agar bertanya dan berpendapat. Oke. Kita langsung aja ya, workshop aja. Nanti saya saya lisankan aja untuk resepnya. Kita tinggal ya, berita. Oh iya, ternyata udah bisa nih. Kita sebentar aja ngeliat secara visual aja tampilan alat-alat sama resepnya.
teman-teman di sini siapa yang penggemar gorengan? Tadi yang pagi beli gorengan siapa? Ada. Itu kayaknya makanan ini ya, makanan kebangsaan ya, makanan sejuta umat ya kalau di Indonesia ya. Ternyata efek jelantah kan bagi kesehatan mungkin teman-teman udah paham lah ya. Kalau bagi kesehatan itu salah satunya obesitas, terus kolesterol dan lain-lain ya. Tapi gimana sih secara lingkungan, apakah ada dampaknya? Karena kalau pasar tinggi ya terhadap gorengan, otomatis para penjual tuh makin, industri tuh akan makin semangat untuk mengakomodir keinginan pasar gitu ya. Tapi ternyata jelantah itu memang cukup memiliki efek yang berat terhadap lingkungan karena dia tidak bisa terurai ternyata. Jelantah itu bisa menutupi permukaan air sehingga menghambat oksigen masuk ke dalam air gitu, di kedalaman air. Sedangkan di kedalaman air itu ada berbagai macam hewan dan tumbuhan yang memang perlu oksigen sebagai proses tumbuh kembang tanaman itu sendiri, hewan itu sendiri. Teman-teman tahu nggak kira-kira penghasil oksigen terbesar itu apa sih? Dari daratan apa dari lautan? Dari lautan ya. Jadi apapun yang kita buang dalam bentuk cair, limbah itu kan cair ya, limbah jelantah itu kan bentuknya cair, dia akan mengikuti gravitasi menurun ke arah sungai, ke lautan, endingnya gitu. Aku nggak buang di selokan, kok aku dibuangnya di tanah misalnya gitu ya. Tapi apakah yang di tanah itu akan terserap oleh tanah sampai ke dalam, sampai ke inti bumi? Ketika hujan turun, partikel-partikel itu akan turun ke bawah juga endingnya gitu. Ini cerita sedikit lagi tentang kondisi kita saat ini ya. Ini Kalimantan dan Sumatera, semuanya terkena dampak dari pengalihan lahan dari hutan yang dengan pohon yang besar-besar tuh ya. Fungsi pohon itu salah satunya sebagai pompa dunia salah satunya, kemudian sebagai paru-paru dunia, kemudian pohon itu sebagai penyeimbang tanah supaya nggak longsor. Tapi digantikan dengan pohon yang besar-besar tadi, digantikan dengan tanaman sawit yang ternyata akarnya aja tuh nggak sampai menghujam ke bawah gitu loh. Akarnya itu, sawit tuh gampang ini ya, kalau sudah besar tuh gampang ambruk ya. Kalau misalnya hujan gitu, soalnya beberapa pohon yang sejenis sawit di komplek perumahan mertua saya itu tumbang karena hujan. Saya juga, waduh, pohon yang segede itu yang akarnya aja nancep ke bawah, ditebang, dimatikan, diganti sama sawit yang akarnya itu hanya seperti itu gitu. Buat informasi teman-teman saja, ketika saya pindah 2019 dari Kalimantan, seumur hidup saya 11 tahun di sana, tidak ada tuh yang namanya banjir heboh kayak 2020 ya, yang besar banget ya. Kita pindah 2019 akhir, 2020 itu dapat kabar dari teman, aduh mbak, rumah saya hancur, aduh mbak gitu ya, teman-teman saya. Padahal kalau dibilang sawit itu nggak ada loh mbak ditanam di sini. Ya, tadi seperti yang saya ceritain, bumi itu kan bekerja dalam satu ekosistem besar. Jadi ketika pengundulan hutan ada di ujung sana, ujung sini bisa kena dampaknya, salah satunya gitu. Jadi teman saya cerita, 2020 itu ketika banjir, dia turun ke kota besar, dia tinggalnya agak di pedalaman, dia agak di pinggir kota, turun ke kota besar mau cari ransum bahan pangan ya. Itu banyak sekali mayat bergelimpangan, tapi tidak diberitakan memang. Ini off the record aja. Terutama yang sudah usia sepuh ya, banyak mayat bergelimpangan. Jadi itu tim evakuasi lagi ngebersihin mayat. Banyak ular-ular besar, beberapa buaya. Apakah ular sama buaya mau berkunjung ke kota? Dan enggak, itu mah karena banjir bandang. Mereka terkena imbasnya juga.
semua pohon sama ular dan isinya itu pada jatuh numplok di kota Banjarbaru, tapi tidak terberitakan. Ya, itu cukup menyedihkan. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, minyak jelantah ya. Ini beberapa potong hutan kita yang sudah dialihfungsikan sebagai tambang batu bara dan juga sawit ya tadi ya. Area hijaunya berkurang. Nah, ini adalah salah satu bahaya bagi lingkungan ya, tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini saya mau ajak refleksi juga nih ya. Satu orang membuang 2 liter aja ya seminggu. Ini pooling pribadi saya waktu itu pas mau buka workshop minyak jelantah, pesertanya ada, jadi survei yang ikut survei ada 100 orang. Nah, jawabannya rata-rata seperti ini, jadi rata-rata 2 liter ya penggunaan di sektor rumah tangga dalam seminggu ya. Itu pun juga perkiraan. Kadang perasaan itu kan suka salah ya, rasanya 2 liter deh, padahal 5 liter gitu ya. 2 liter tuh dia yang di rumah, belum dia jajan gorengan setiap hari gitu ya. Yang di luar nggak dihitung, yang ketika dia beli gorengan gitu ya, minyak yang dipakai nggak dihitung. Nah, ini kalau misalnya satu RT ada 100 unit aja, 100 kakak, jadi kan seminggu itu udah 200 liter ya. Padahal 1 liter minyak jelantah itu bisa mengkontaminasi 1000 liter sungai, air sungai gitu. Makanya di rumah kami menggunakan ekoenzim, karena penggunaan 1 liter ekoenzim sesuai menurut penelitian bisa ikut menjernihkan 1000 liter air, kayak begitu. Jadi kita panen ekoenzim aja terus, bikin ekoenzim aja terus. Nah, ini adalah salah satu alternatif pemanfaatan jelantah untuk sabun sama untuk lilin yang akan kita pelajari sekarang. Sabun lilin nanti saya tunjukin. Kalau lilin ada resepnya, ini ada grupnya. Kalau misalnya mau resepnya nanti tinggal hubungin ke penyelenggara aja ya, ke Aca ya, untuk sabun sama lilin. Kalau lilin gampang bikinnya, itu tinggal ngikutin step-stepnya aja. Nah, kalau jelantah ini memang kita harus, pertama kita harus, kenapa ada apinya, itu kita harus menampung jelantahnya dulu, kemudian kita reduksi toksiknya dengan cara membakar arangnya itu. Kita masukin arangnya ke dalam dan kita bisa mereduksi toksik yang terkandung di dalam jelantahnya. Mungkin itu aja gambaran besarnya, kita bisa pindah ke sana ya. Nanti filenya bisa minta ke Aca ya. Ya, teman-teman mobilisasi ke aula di situ.